Nepal, negeri di kaki Himalaya yang sering dianggap romantis dengan pemandangan Gunung Everest, rupanya punya sisi lain yang jauh dari kata damai. Demonstrasi politik yang semula bermula dari isu domestik berubah jadi lautan massa. Ribuan orang menutup jalan utama di Kathmandu, membakar ban, dan mengacungkan bambu runcing bercampur pentungan. Bagi sebagian warga, itu mungkin sekadar ritual demokrasi jalanan. Tapi bagi mahasiswa Indonesia yang terjebak di asrama universitas, ini sama sekali bukan tontonan eksotis. Mereka terjebak di antara kerumunan yang kian brutal, dan pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain, memanggil Kopassus. Ya, pasukan Baret Merah itu lagi-lagi jadi pemadam kebakaran di negeri orang. Dan sarkasme kecilnya begini, entah kenapa, setiap kali ada krisis di luar negeri, orang pertama yang dicari bukan diplomat, bukan negosiator, melainkan tentara elit. Karena faktanya, di dunia yang penuh dengan kelompok bayaran dan kerumunan anarki, kekuatan bicara sering kalah oleh suara moncong senjata. Instruksi Presiden Indonesia jelas, mahasiswa harus selamat. KBRI di Kathmandu kewalahan. Mereka tidak mungkin mengandalkan polisi Nepal yang sibuk menjaga gedung parlemen. Maka Kopassus dikirim dengan operasi senyap. Bukan dalam formasi parade, tapi tim kecil yang menyusup lewat jalan belakang kota. Namun, masalah sesungguhnya bukan hanya kerumunan demonstran. Intelijen mendeteksi ada aktor asing yang memanfaatkan kerusuhan, pasukan bayaran lokal, mantan Gurkha yang kini bekerja serabutan sebagai tentara sewaan. Mereka tidak peduli pada demokrasi Nepal, tidak peduli siapa jadi Perdana Menteri. Yang mereka pedulikan hanya satu hal, bayaran. Dan saat demo mulai memanas, mereka tiba-tiba muncul di tengah massa dengan senjata api, seolah-olah kerusuhan ini medan perang. Apa jadinya? Campuran antara demonstrasi politik, kerusuhan jalanan, dan pertempuran urban. Persis seperti kota yang disulap jadi ajang gladi perang murah. Kopassus menembus kerumunan dengan pola standar. Formasi kecil, bergerak cepat, tidak banyak bicara. Tapi begitu mereka sampai di titik kritis, jalan sempit menuju kampus tempat mahasiswa Indonesia terjebak, pasukan bayaran itu muncul. Mereka menodongkan senjata dari balik massa, memanfaatkan kerumunan sebagai tameng hidup. Ironisnya, inilah taktik klasik yang dulu dipakai di Afrika dan Timur Tengah. Sembunyi di balik sipil, biar lawan segan menembak. Bedanya, kali ini lawan mereka bukan tentara PBB yang sering ragu-ragu, tapi Kopassus, pasukan yang sudah kenyang pengalaman dari Timor sampai Kongo. Seorang komandan Kopassus hanya tersenyum miris. Katanya, mereka pikir kita takut menembak di tengah kerumunan? Lupa kalau kita dilatih justru untuk kondisi paling kotor seperti ini. Sarkasme yang pahit, tapi nyata. Tentara Indonesia memang terbiasa dilempar ke medan yang campur aduk antara sipil, kriminal, dan milisi. Bentrok tak terhindarkan. Dentuman pertama meletus ketika salah satu bayaran nekat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tentu, logika mereka sederhana. Intimidasi massa bikin lawan mundur. Tapi mereka salah alamat. Dalam tempo hitungan detik, Kopassus merespons dengan presisi, tembakan balasan yang tidak asal-asalan, melainkan memutus kendali lawan. Kerumunan panik, lari berserakan. Ban terbakar ditendang ke samping, batu beterbangan tak lagi terarah. Di tengah kekacauan itu, Kopassus bergerak ke depan dengan pola hit and move. Bukan sekadar menembak, tapi juga melumpuhkan bayaran satu persatu. Ironi terbesar, massa yang tadinya berteriak revolusi, malah jadi penonton yang tercerai-berai. Sementara pasukan elit asing dan Indonesia bertarung di jalan sempit penuh grafiti. Pasukan bayaran itu mungkin keras, tapi mereka lupa satu hal. Mereka hanya tentara serabutan yang dibayar harian. Sedangkan Kopassus, mereka digembleng dengan doktrin, gagal bukan pilihan. Sementara baku tembak berlangsung, separuh tim Kopassus menerobos ke dalam kampus. Mereka menemukan belasan mahasiswa Indonesia meringkuk di ruang bawah tanah, ketakutan mendengar suara peluru di luar. Tangis pecah. Sebagian bahkan sudah menulis pesan terakhir di ponsel mereka. Tapi begitu melihat Baret Merah masuk, harapan kembali hidup. Pengamanan dilakukan cepat. Mahasiswa dikumpulkan, dilindungi dengan perisai improvisasi, lalu dibawa keluar lewat jalur yang sudah dibersihkan. Pertempuran masih berlangsung di jalan depan. Tapi itulah keunggulan Kopassus, bisa bertempur sambil mengevakuasi. Sarkasme berikutnya, di negeri orang, mahasiswa hanya objek politik, tidak ada yang peduli pada keselamatan mereka. Andai tidak ada Kopassus, mungkin mereka sudah jadi korban sampingan yang kelak hanya disebut di laporan media.
beberapa mahasiswa asing turut menjadi korban. Apakah keterlibatan Kopassus di Nepal berlebihan? Sebagian mungkin berkata begitu. Tapi mari kita realistis. Diplomasi hanya bisa berjalan jika semua pihak masih punya akal sehat. Di jalanan Kathmandu yang dipenuhi massa, batu, dan moncong senjata bayaran, siapa yang mau dengar orasi damai? Inilah argumen paling telanjang. Di dunia nyata, terkadang kehadiran pasukan bersenjata lebih rasional daripada 1000 kata-kata manis. Kopassus bukan datang untuk menjajah, bukan untuk campur urusan politik Nepal. Mereka hanya menjalankan satu mandat, selamatkan nyawa WNI. Dan faktanya, mereka berhasil. Misi selesai. Mahasiswa Indonesia selamat, dibawa ke KBRI, lalu dievakuasi ke luar negeri. Pasukan bayaran tercerai-berai, masa kembali berkumpul esok harinya untuk demo baru, karena bagi mereka, ini cuma rutinitas politik. Tapi ada catatan yang tidak bisa dihapus. Betapa rapuhnya dunia ini ketika kelompok bayaran bisa seenaknya menyusup ke kerumunan dan memicu perang mini. Dan sekali lagi, Indonesia harus menurunkan pasukan terbaiknya untuk membersihkan kekacauan yang bukan milik kita. Sungguh ironi, tapi mungkin memang beginilah peran Kopassus di era global. Selalu siap jadi pembasmi masalah di kancah internasional. Meski kadang mereka masuk ke panggung politik orang lain yang absurd. Bagi mahasiswa Indonesia yang diselamatkan, mereka tahu satu hal, baret merah bukan sekadar simbol. Itu adalah garis tipis antara hidup dan mati. Dan bagi pasukan bayaran yang lari tunggang langgang di jalan Kathmandu, mungkin mereka baru sadar, demo politik dan perang jalanan bukanlah arena yang cocok untuk bermain-main dengan Kopassus. Evakuasi mahasiswa Indonesia seharusnya jadi titik akhir. Tapi siapa sangka, malam itu justru jadi awal dari babak paling liar. Jalanan Kathmandu belum sepenuhnya reda. Api dari ban terbakar masih menyala di sudut-sudut kota, seperti lentera anarki. Massa memang tercerai-berai setelah baku tembak sore tadi, tapi bayangan pasukan bayaran masih berkeliaran. Kopassus tahu, mereka tidak bisa pulang begitu saja. Kalau pasukan bayaran itu dibiarkan, ancaman bisa berbalik, entah menyasar KBRI, atau bahkan memburu mahasiswa Indonesia yang baru saja diselamatkan. Inilah momen klasik dalam operasi militer. Setelah evakuasi, selalu ada fase pembersihan. Dan disinilah, pasukan elit Indonesia harus turun lebih dalam kerawak konflik Nepal. Mari kita jujur, pasukan bayaran adalah bisnis, bukan idealisme. Mereka bergerak karena bayaran, bukan karena cinta tanah air. Dan justru karena itulah mereka berbahaya. Mereka bisa dijual ke siapa saja, dari oposisi, penguasa, sampai sindikat kriminal. Malam itu, Intel Kopassus menangkap percakapan radio. Sekelompok bayaran dibayar ekstra untuk menutup mulut asing yang ikut campur. Terjemahannya, Kopassus jadi target, bukan lagi sekadar pelintas jalan, tapi musuh yang harus diburu. Sarkasme pahitnya, di negeri yang katanya demokratis, pasukan sewaan malah jadi eksekutor demokrasi ala pasar gelap. Alih-alih menunggu diserang, Kopassus mengubah taktik. Komandan tim berkata singkat, kalau mereka mau cari kita, biar kita yang datang duluan. Malam itu, dengan bayangan lampu jalan remang, tim Kopassus menyusup ke jantung kerusuhan. Jalur mereka bukan jalan utama, melainkan gang sempit penuh kabel listrik menggantung dan rumah bata setengah runtuh. Mereka bergerak senyap, nyaris tanpa suara, dan ketika menemukan markas sementara bayaran di sebuah gudang tua, lengkap dengan senjata, botol miras, dan tumpukan bendera yang dipakai untuk memprovokasi massa, Kopassus tidak menunggu lama. Granat kejut dilempar, disusul ledakan singkat yang membuat gudang itu kacau balau. Pasukan bayaran yang tadinya jumawa kini terjebak dalam mimpi buruk. Musuh yang mereka buru ternyata datang sendiri, lebih cepat dan lebih kejam. Dentuman senjata api membelah malam Kathmandu. Suara tembakan memantul di ganggang sempit, membuat warga bersembunyi di balik pintu kayu. Bagi mereka, malam itu mungkin terasa seperti film perang murahan. Bedanya ini nyata. Kopassus bergerak dengan pola hit and run, memanfaatkan setiap sudut tembok. Mereka tidak sekadar menembak, tapi juga memutus jalur komunikasi bayaran. Kabel radio diputus, senjata yang tergeletak disita, bahkan satu truk pick-up penuh amunisi berhasil direbut. Sementara itu, pasukan bayaran mencoba bertahan dengan gaya ala gangster, berteriak, menembak membabi buta, dan sembunyi di balik warga sipil. Tapi di hadapan prajurit yang terbiasa operasi urban di Timika atau Mogadishu, itu hanya menunda ajal. Disinilah ironi paling besar. Warga Nepal hanya ingin pulang ke rumah.
tapi malah jadi tameng hidup atau penonton horor gratis. Sebagian menutup telinga anak mereka, sebagian lain merekam dengan ponsel, seolah ini tontonan malam. Dan inilah wajah dunia modern. Kerusuhan bukan lagi sekadar tragedi, tapi juga konten. Besok pagi, rekaman itu mungkin sudah viral di media sosial, diberi judul bombastis, "Pasukan asing baku tembak di Kathmandu." Tidak ada yang peduli siapa benar atau salah, yang penting ada drama. Pertempuran mencapai puncak di sebuah jembatan besi tua di tepi sungai Bagmati. Pasukan bayaran yang tersisa mencoba kabur lewat sana, tapi Kopassus sudah menunggu. Duel singkat terjadi. Senjata laras panjang beradu, peluru beterbangan, suara teriakan bercampur dengan arus sungai. Dalam 15 menit, semuanya selesai. Bayaran tercerai-berai. Sebagian menyerah, sebagian jatuh ke sungai, sisanya lari ke kegelapan. Kopassus tidak kehilangan satupun anggota. Mereka berdiri tegak di atas jembatan, dikelilingi sisa peluru dan bau mesiu. Malam itu, pesan tersampaikan jelas. Jangan main-main dengan pasukan elit yang datang hanya untuk menyelamatkan warga negaranya. Apa pelajaran dari semua ini? Sederhana. Dunia boleh berteriak soal hukum internasional, soal hak asasi, soal diplomasi. Tapi ketika nyawa warga negara dipertaruhkan, negara butuh tangan yang bisa bekerja cepat dan keras. Kopassus membuktikan, sekali lagi, bahwa mereka bukan sekadar pasukan tempur. Mereka adalah jaminan hidup ketika hukum dan politik berhenti bekerja. Dan sarkasme terakhir, pasukan bayaran boleh dibayar dengan dolar, tapi mereka lupa satu hal, idealisme Kopassus dibayar dengan sumpah dan darah. Itu bedanya prajurit sewaan dan prajurit sejati. Pagi hari, Kathmandu terlihat kembali normal. Warung buka, anak sekolah berjalan, lalu lintas kembali macet. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi mereka yang melihat malam itu, sejarah sudah tercatat. Ada pertempuran jalanan yang disapu bersih oleh tim kecil dari Indonesia. Mahasiswa Indonesia aman, KBRI lega, dan Kopassus kembali ke barak sementara mereka menunggu instruksi baru. Tidak ada medali, tidak ada sorotan media besar. Hanya catatan kecil di balik layar diplomasi. Misi berhasil. Namun bagi pasukan bayaran yang tersisa, mungkin ada trauma baru. Bayaran bisa membeli senjata, tapi tidak bisa membeli keberanian menghadapi Kopassus di medan gelap Kathmandu.